Hujan mengguyur deras kota Bandung pagi itu. Di sebuah garasi kecil milik perusahaan ekspedisi, Garuda Merdeka Logistik, seorang pemuda berseragam sopir berdiri tenang menatap truk biru metalik yang terparkir rapi. Dialah Rangga Aditya Herlangga, pemuda 27 tahun yang tak pernah takut tantangan. Wajahnya tenang, matanya tajam seperti menembus badai. Di balik baju seragam itu, ia menyimpan rahasia besar, warisan sakti dari leluhurnya, ajian Pancasona, ilmu keabadian yang hanya bangkit saat nyawa terancam. Pak Herman, pemilik perusahaan, datang tergopoh-gopoh sambil membawa berkas dan amplop coklat. "Rangga, ini pengiriman penting ke Aceh. Tapi kau tahu sendiri, jalur lintas Sumatera sekarang neraka. Banyak sopir yang gak pernah kembali." Suaranya berat, menyiratkan kekhawatiran mendalam. Ia memandangi Rangga seperti ingin membatalkan misi itu. Tapi Rangga hanya tersenyum singkat, "Tenang. Kalau semua takut, siapa yang akan melawan mereka, Pak?" Pak Herman menelan ludah. Jarwo kuat dan Tarman gondrong, mereka bukan orang biasa. Bahkan polisi pun segan. Mereka bukan hanya memalak, mereka membunuh. Rangga menyambut berkas pengiriman, lalu menepuk bahu Pak Herman dengan tenang. "Saya bukan sopir biasa juga, Pak." Jawaban itu membuat Pak Herman tak bisa berkata-kata lagi. Ia tahu, Rangga bukan hanya sopir, ia petarung diam-diam, seorang pembela keadilan di balik kemudi. Di dalam kabin, Rangga duduk, memandangi liontin kecil yang tergantung di spion. Liontin itu peninggalan sang kakek, seorang pendekar Sunda yang pernah mengalahkan jawara-jawara ilmu hitam zaman dulu. "Kakek, aku akan tunaikan janjiku. Jalur ini harus bersih dari mereka," bisiknya lirih. Mesin dinyalakan, dan suara truk menderu gagah, membelah pagi yang masih kelabu. Di pinggiran kota, seorang pengemudi tua melihat truk Rangga melintas dan berdesis pelan. "Itu dia, pemuda Pancasona," gumamnya dengan mata berkaca. Kisah tentang Rangga rupanya mulai menyebar di kalangan sopir. Bukan hanya sebagai pemuda gagah, tapi sebagai harapan baru bagi mereka yang selama ini hanya bisa menunduk dan pasrah di palak preman jalanan. Di perbatasan Lampung, awan semakin gelap, seolah langit pun bersiap menyaksikan benturan besar. Beberapa preman bermotor menunggu di tikungan, mengincar truk-truk yang lewat. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah kejauhan. "Itu, truk biru metalik. Muatan berat, kita sikat aja." Tapi mereka tidak tahu, hari itu bukan hari biasa. Mereka akan berhadapan dengan pemuda yang tak bisa mati sebelum takdirnya tiba. Truk Rangga melaju mantap, membelah jalanan yang licin. Sambil memegang kemudi, ia menggumamkan doa Sunda kuno, mantra dari ajian Pancasona yang menyalurkan kekuatan batin ke seluruh tubuhnya. Di belakang kacamatanya yang gelap, sorot tajam tak bergeming. Ia tahu, ini bukan sekadar pengiriman. Ini permulaan dari perang besar. Dan ia sudah siap menghadapinya, sendirian jika perlu. Truk melaju tenang memasuki wilayah Sumatera bagian selatan. Di balik kemudi, pikiran Rangga perlahan terbang ke masa lalu, masa kecil yang keras namun penuh pelajaran hidup. Ia dibesarkan oleh kakeknya, seorang pendekar tua yang memilih hidup sederhana di pinggiran Bandung. Sang kakek, Ki Aditya Herlangga, adalah pewaris ajian legendaris Pancasona, ilmu yang membuat pemiliknya tak bisa mati kecuali oleh takdir yang telah ditentukan semesta. Suatu malam yang dingin dan sunyi, saat Rangga masih remaja, kakeknya memanggilnya ke balai bambu belakang rumah. Di bawah cahaya lampu minyak, Ki Aditya mengajarkan ajian itu dengan cara yang tak biasa. "Ajian ini bukan untuk gagah-gagahan, Le," katanya, "ini untuk menegakkan keadilan saat hukum tak lagi punya nyali." Di malam itulah, Rangga diminta bersumpah di atas tanah leluhur, bahwa ia hanya akan menggunakan Pancasona untuk membela yang tertindas. Kenangan itu terus membakar semangatnya, apalagi kini saat ia tahu jalur Sumatera dikuasai oleh tirani geng preman yang membunuh tanpa belas kasihan. Kabar tentang supir yang hilang, dipalak, bahkan dibakar hidup-hidup oleh anak buah Tarman gondrong membuat darahnya mendidih. "Aku tidak akan diam seperti mereka," gumamnya. "Aku akan menjadi badai untuk mereka." Di kejauhan, langit tampak kelabu. Hujan gerimis mulai turun saat truk memasuki jalur sempit dengan tikungan-tikungan berbahaya. Rangga tahu, ini wilayah yang terkenal angker bukan karena hantu, tapi karena preman-preman kejam. Ia menyalakan radio, bukan untuk hiburan,
tapi untuk mendengarkan kabar-kabar dari sesama sopir yang berbicara lewat frekuensi gelap, saluran komunikasi rahasia para pengemudi yang sering menjadi saksi kejahatan geng-geng liar. Salah satu suara terdengar lirih namun jelas, truk box dibakar tadi malam, sopirnya nggak ditemukan, daerah Palas, Lampung. Rangga mengepal tangan di atas kemudi. Ia menatap ke kaca spion, seolah melihat bayangan kakeknya berdiri di belakang, tersenyum tegas. Ia tahu, waktunya telah tiba. Bukan hanya mengantarkan barang ke Aceh, tapi mengantar perubahan bagi semua sopir yang selama ini diperas dan diintimidasi. Beberapa kilometer kemudian, terlihat pos bayangan tempat para preman biasa memalak. Sepi, tapi Rangga tahu itu jebakan. Ia menurunkan kecepatan, membuka kaca sedikit, dan mendengar suara motor dari balik semak. 6 orang preman keluar, salah satunya menenteng parang, wajahnya penuh bekas luka. "Berhenti, bos, titip uang jalan dulu, atau lu nggak bakal sampai Aceh," teriak salah satu dari mereka sambil menunjuk ban truk. Rangga turun dengan tenang, membuka jaketnya perlahan. Di balik kaos abu-abu, terlihat raja kecil di dada kirinya, simbol dari Pancasona. Ia berdiri tegak, menatap preman-preman itu tanpa gentar. "Kalian salah orang," katanya dingin. Preman bertato maju dengan parang. Sekejap, parang meluncur, namun tubuh Rangga justru menyerap serangan itu. Ia terhuyung, lalu tersungkur. Para preman tertawa puas, sampai detik berikutnya, tubuh Rangga kembali bangkit, matanya merah membara. Ajian Pancasona mulai membangkitkan kekuatannya. Udara di sekitar mereka berubah dingin. Preman-preman yang semula tertawa kini mulai mundur perlahan. Wajah mereka pucat saat melihat Rangga berdiri tanpa luka, seperti baru saja bangkit dari kubur. "Kau belum paham?" bisik Rangga sambil melangkah maju. "Aku tidak bisa mati, kecuali oleh takdir." Malam mulai menelan langit saat Rangga kembali menginjak pedal gas. Truk biru metaliknya melaju pelan melewati tikungan yang sunyi. Di belakangnya, 6 preman terkapar tak sadarkan diri, sebagian dengan tulang retak, sebagian lainnya pingsan karena takut. Namun Rangga tak berbangga diri. Wajahnya tetap datar, sorot matanya tajam. "Baru anak buah kecil, belum Jarwo, belum Tarman," gumamnya lirih. "Jalur ini masih panjang, dan bahaya baru saja dimulai." Memasuki wilayah Tulang Bawang, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu jalan banyak yang mati. Truk-truk besar memilih berhenti di warung-warung pinggir jalan, enggan melanjutkan perjalanan malam. Beberapa sopir hanya melirik Rangga dari jauh, lalu berbisik takut, "Itu dia, sopir Bandung itu, katanya punya ilmu kebal. Tapi masih berani lewat gerbang neraka." Gerbang neraka adalah nama yang diberikan sopir-sopir untuk satu daerah terkenal di Lampung, tempat di mana banyak pengemudi dirampok, dibunuh, lalu jasadnya dibuang ke jurang. Rangga tahu ia sedang diawasi. Dari kaca spion, bayangan motor-motor gelap tampak membuntutinya. Ia tetap tenang, memelankan truknya agar jebakan segera muncul. Benar saja, sebuah truk tua tiba-tiba berhenti di tengah jalan, menghalangi jalur. 20 lebih preman bersenjata keluar dari balik semak dan bangkai mobil. Di atas kap, berdiri seorang pria tinggi besar dengan tubuh kekar dan rambut gondrong gimbal. Itulah dia, Tarman Gondrong, tangan kanan Jarwo Kuat, Raja Preman Jalur Sumatera. Tarman tertawa keras, suaranya serak seperti besi digesek. "Jadi ini bocah yang bikin anak-anak gue tumbang di Palas. Hah, kirain siapa, baru juga masuk Lampung, udah gaya jagoan." Tangan Tarman mengacungkan celurit panjang. Preman-preman lain tertawa mengejek, beberapa mulai memukul-mukul senjata ke besi truk tua, menciptakan suara mengerikan seperti genderang perang. Tapi Rangga turun dengan santai, menatap Tarman tanpa rasa takut sedikit pun. "Aku tidak sedang cari musuh. Tapi kalian semua memang musuh bagi semua sopir di jalur ini," ucap Rangga, suaranya tenang namun tegas. "Selama kalian masih di sini, tak ada satupun sopir yang bisa pulang dengan damai." Kata-katanya membuat tawa Tarman berhenti. Wajahnya berubah dingin, lalu memberi aba-aba. 5 orang preman maju bersama, menyerang dengan kecepatan tinggi. Tapi seperti gerakan bayangan, Rangga menghindar, memukul tepat di titik lemah, satu persatu roboh hanya dalam hitungan detik. Namun Tarman bukan preman sembarangan. Ia juga punya ilmu, Raja Tanah Baja, kekuatan untuk mengeraskan kulitnya seperti batu karang. Ia maju dengan sabit besar, dan pertarungan brutal pun dimulai.
Rangga sempat terkena sabetan di lengan, darah mengalir. Tapi tubuhnya tak roboh. Pancasona mulai aktif. Luka mengering dalam hitungan detik. Mata Rangga berubah merah menyala. Nafasnya teratur. "Kau boleh kebal, Tarman," ucapnya, "tapi aku tak bisa mati sebelum waktuku." Tarman terkejut, tapi tak mundur. Ia menyerang lagi, kali ini dengan kombinasi pukulan keras dan tendangan beruntun. Rangga melayang, menghantam badan truk. Tapi dari debu dan darah, tubuhnya bangkit. Ia menggenggam tanah, lalu menghantamkan ke dada Tarman. Seketika tubuh preman besar itu terpental jauh, menghantam kap truk dan terdiam. Preman-preman lainnya panik, tak menyangka Tarman bisa tumbang. Cepat kabur, dia bukan manusia biasa. Rangga berdiri diam di tengah jalan. Angin malam berhembus kencang, membawa bau darah dan debu. Ia menatap jalanan di depannya yang kini kosong. Jalur lintas Sumatera di titik itu kembali hening, untuk sementara. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Karena di ujung jalan itu, seseorang yang lebih kuat dan lebih kejam dari Tarman tengah menunggunya, Jarwo Kuat, raja dari segala preman jalur Sumatera. Pagi yang dingin menyambut Rangga saat truknya melewati perbatasan Lampung menuju Sumatera Selatan. Jalanan kembali sepi, tapi sunyi yang ia rasakan bukan ketenangan, melainkan ketegangan. Setelah pertempurannya semalam dengan Tarman Gondrong, nama Rangga mulai menyebar cepat di kalangan preman. Beberapa mulai waspada, sebagian besar justru ingin menghabisinya demi gengsi dan kekuasaan. Tanpa disadari Rangga, dirinya kini menjadi buruan utama. Sementara itu, jauh di kota Palembang, sebuah gudang tua berubah menjadi markas besar para preman. Di dalamnya, seorang pria berbadan besar sedang mengasah golok panjang sambil mendengarkan laporan dari anak buahnya. Wajahnya penuh bekas luka, matanya tajam seperti elang. Dialah Jarwo Kuat, penguasa jalur lintas Sumatera yang ditakuti bahkan oleh aparat. Jadi, si Rangga Pancasona ini sudah bikin Tarman nyungsep. Tanyanya dengan nada tenang, namun penuh ancaman. "Betul, Bang Jarwo," katanya, "dia punya ajian, nggak bisa mati. Dipukul, dibacok, bangkit lagi," jawab salah satu anak buahnya sambil menunduk. Jarwo tertawa kecil, namun tawa itu seperti bunyi petir di dalam ruangan. "Bagus, sudah lama aku bosan. Kalau dia memang sakti, biar aku yang kirim dia ke kubur. Tapi jangan bunuh dulu, bikin dia merasa hidup itu siksaan." Ia menatap foto Rangga yang dicetak dari video rekaman CCTV warung. "Kita beri pelajaran pada semua sopir, jangan pernah bermimpi jadi pahlawan." Di sisi lain, Rangga berhenti sejenak di sebuah warung tua di pinggiran jalan, tempat sopir-sopir biasanya melepas lelah. Warung itu sepi, hanya ada seorang pria tua, duduk menyeduh kopi. "Kamu Rangga?" tanya pria itu tiba-tiba. Rangga mengangguk, waspada, tapi pria tua itu tersenyum lembut. "Aku sopir juga dulu, kakekmu pernah menolongku. Pancasona bukan sekadar ilmu, tapi beban berat. Tapi aku tahu kamu kuat menanggungnya." Rangga terdiam, mendengar nama kakeknya disebut dengan penuh hormat membuatnya kembali pada tekad awal. "Aku hanya ingin jalur ini aman," ucapnya. Pria tua itu mengangguk. Ia lalu menyelipkan sesuatu ke saku Rangga, kertas lusuh berisi jalur-jalur rawan, tempat geng Jarwo biasa menyergap. Mereka biasa main kotor, kadang nyamar jadi polisi, kadang pura-pura jadi warga. Jangan percaya siapapun. Tak lama setelah meninggalkan warung, Rangga kembali melaju. Di tengah jalan, ia melihat sebuah truk terguling. Asap mengepul, sopirnya terlihat berlumur darah dan pingsan di pinggir jalan. Rangga berhenti dan berlari mendekat. Tapi sebelum sempat menyentuh korban, suara letusan terdengar. Dor, sebutir peluru melesat, nyaris mengenai pundaknya. Dari balik semak, muncul beberapa pria berseragam lengkap. "Jangan bergerak, ini penyergapan," teriak salah satu dari mereka. Namun mata Rangga langsung menyipit. Ia melihat detail kecil yang salah, nama pada seragam tak sesuai dengan lambang pangkat. "Ini bukan polisi, ini penyamaran preman." Tanpa ragu, ia berguling menghindar, lalu menyambar batang kayu dan menghantam salah satu penyerang. Teriakan menggema di antara tembakan dan tendangan. Meski peluru sempat menembus bahu kirinya, tubuh Rangga tak roboh. Luka itu seolah ditelan oleh kekuatan dalam tubuhnya. Ajian Pancasona kembali aktif, dan satu persatu lawan mulai ketakutan. Mereka mundur, menyeret teman-temannya yang terkapar. Rangga berdiri, dengan darah mengalir dari lengan, namun wajahnya tetap tegar.
Jarwo, gumamnya lirih, kalau ini caramu menyambutku, maka aku akan menyambutmu di ujung kematian. Perjalanan ke Aceh belum selesai. Tapi Rangga tahu, setiap kilometer yang ia tempuh, semakin dekat ia dengan sarang kejahatan itu. Dan ia takkan mundur. Kabar kekalahan Tarman Gondrong menyebar seperti angin puyuh di jalur lintas Sumatera. Preman-preman di setiap pos bayangan mulai resah. Mereka tak menyangka ada seorang sopir muda yang berani menantang kekuasaan Jarwo Kuat dan menghajar Tarman, raja penggertak jalanan, dengan tangan kosong. Tapi di satu sisi, bukan hanya ketakutan yang muncul. Sebagian besar preman merasa harga diri mereka diinjak-injak. Di antara mereka, dendam pun mulai tumbuh liar. Di sebuah rumah kosong di daerah Prabu Muli, Tarman terbaring dengan tubuh diperban. Matanya yang tajam memandang langit-langit tanpa berkedip. Rasa sakit di rusuknya tak sebanding dengan rasa malu yang membakar hatinya. Anak muda itu harus mati, bisiknya. Seorang anak buah mendekat, menawarkan makanan. Tapi tangan Tarman menepis keras. Panggil semua anak cabang, siapkan pengepungan. Malam ini, kita hajar dia sampai tak bisa bangkit lagi. Sementara itu, Rangga melanjutkan perjalanannya, kini memasuki wilayah Musirawas. Meski tubuhnya masih menyimpan luka tembak di bahu, ajian Pancasona perlahan menyembuhkan jaringan dagingnya. Namun ia tahu, tubuhnya bukan dewa. Jika terus dipaksa, kemampuan Pancasona pun ada batasnya. Ia memarkir truk di balik hutan kecil untuk beristirahat sejenak, sembari menenangkan diri. Tapi langit gelap di atasnya tampak tak biasa. Terlalu tenang, terlalu sunyi. Benar saja, tak lama, suara motor menderu dari segala penjuru. Puluhan kendaraan mengurung lokasi peristirahatannya. Lampu sorot dinyalakan, menerangi hutan kecil itu seperti panggung penyiksaan. Tarman berdiri di atas salah satu mobil, tubuhnya masih diperban, tapi tatapannya membara seperti api neraka. Rangga, keluar kau. Malam ini, kau aku kubur di sini. Teriaknya keras. Suaranya menggetarkan pohon-pohon di sekitar. Rangga membuka pintu kabin dan turun pelan. Wajahnya tenang. Kau belum kapok rupanya, Tarman. Bahkan setelah kau kulenyapkan semalam. Tarman tertawa, gigi-giginya tampak menghitam karena amarah. Aku bawa 80 orang malam ini. Kau pikir kau masih bisa hidup? Para preman mulai maju, membawa senjata, dari golok, celurit, sampai senapan rakitan. Tapi Rangga justru menutup matanya, dan mulai mengucap mantra Sunda kuno dengan pelan. Udara tiba-tiba berubah dingin. Tanah bergemuruh. Sebuah aura merah mulai mengelilingi tubuh Rangga. Inilah inti dari Pancasona, kekuatan tak hanya melindungi tubuh, tapi juga menanamkan ketakutan pada musuh yang niatnya jahat. Beberapa preman langsung gemetar tanpa sebab, tangan mereka lunglai, senjata jatuh ke tanah. Tarman mulai sadar, ia bukan hanya berhadapan dengan manusia, tapi juga semacam kutukan dari masa lalu yang bangkit lewat darah Rangga. Tapi Tarman tak menyerah. Ia maju sendiri, menghantamkan batang besi ke kepala Rangga. Tubuh Rangga terjungkal, semua preman bersorak, mengira sang pahlawan roboh. Tapi detik berikutnya, tubuh Rangga bangkit lagi. Darah menetes dari dahinya, tapi wajahnya datar, tak ada rasa takut. Kau sudah kuberi kesempatan, Tarman. Tapi kau pilih jalan kematian. Dalam hitungan detik, Rangga meluncur, memukul dada Tarman dengan energi penuh. Terdengar suara retakan tulang. Tarman roboh, kali ini tak bangun lagi. Sisa-sisa preman berhamburan melarikan diri, sebagian menyeret tubuh Tarman, sebagian lagi berteriak panik. Rangga berdiri di tengah gelapnya hutan, tubuhnya berlumur darah dan debu. Tapi matanya tetap memandang ke utara, ke arah Aceh, tempat tujuan utamanya. Ia tahu, masih ada satu raja yang menunggu, Jarwo Kuat. Dan bila Tarman adalah badai, maka Jarwo adalah topan besar yang belum pernah tersentuh. Tapi Rangga telah berjanji, Sumatera akan aman, atau ia mati dalam perjuangan. Malam itu, di sebuah rumah besar yang tampak seperti villa tua di tengah perkebunan sawit, duduklah seorang pria parubaya berbadan besar dan berambut cepak. Matanya tajam seperti pisau, dan di lengan kirinya tergurat rajah macan putih, simbol kekuasaan. Dialah Jarwo Kuat, sang penguasa jalur Sumatera. Wajahnya tampak datar saat mendengar kabar Tarman Gondrong tumbang. Namun tangan kirinya yang menggenggam cangkir teh retak tanpa ia sadari, menandakan bara amarah mulai membakar dadanya. Seorang tangan kanan Jarwo yang bernama Gendon gemetar ketika menyerahkan laporan. Tarman, dia tak bangun lagi, Bang.
Anak-anak ketakutan. Mereka bilang Rangga itu bukan manusia. Jarwo mendengus, berdiri perlahan, lalu berjalan ke dinding tempat tergantung pedang warisan keluarga, pedang Kiai Singabrang, pusaka tua yang pernah digunakan ayahnya ketika masih menjadi jawara pasar. "Kau tahu, Don," katanya lirih, "dulu aku pun bukan siapa-siapa. Sama seperti dia, sopir. Tapi dunia ini nggak butuh orang baik. Dunia ini tunduk pada yang kuat." Kilasan masa lalu terlintas di kepala Jarwo. Dahulu ia adalah anak tukang becak di Jakarta, sering dipukul dan dihina. Sampai suatu malam, ia nyaris mati dikeroyok. Tapi saat itulah, ia bertemu dengan seorang pendekar tua buangan dari Banten yang mengajarinya ajian batu kala, ilmu kekuatan tubuh sekeras granit dan daya tahan yang luar biasa. Dengan ilmu itu, Jarwo bangkit dan memulai jalannya sebagai penguasa. Ia merampas, membunuh, dan menjatuhkan satu demi satu lawan tanpa ampun. Dari Jakarta, ia pindah ke Sumatera. Disitulah, kekuasaannya tumbuh tak terbendung. Namun kini, seorang pemuda yang bahkan belum dikenal dunia sudah membuat retakan besar di kerajaan jalanannya. Dia bawa nama Pancasona, itu bukan ajian sembarangan, gumam Jarwo pelan. Gendon menelan ludah. Kita harus kumpulkan semua geng utama. Anak-anak dari Medan, Riau, sampai Jambi. Kalau dia terus hidup, kekuasaan kita hancur. Jarwo mengangguk, tapi di matanya kini ada sesuatu yang berbeda, ketertarikan. Ia tak hanya ingin membunuh Rangga, ia ingin menguji dirinya sendiri. Sementara itu, Rangga melanjutkan perjalanannya. Jalanan yang dilewatinya semakin sepi. Ia tahu, setiap kilometer kini dipenuhi ancaman tak kasat mata. Tapi ia juga tahu, semakin banyak yang mengejarnya, semakin besar dampak perjuangannya. Di setiap warung yang ia lewati, para sopir mulai berbicara tentangnya dengan berbisik penuh harap. Rangga telah menjadi simbol perlawanan. Bukan sekadar seorang sopir, tapi cahaya di tengah lorong gelap. Salah satu warung di daerah Lubuk Linggau mempertemukannya dengan seorang lelaki tua bermata satu. Namanya Pak Gani, mantan jawara yang kini jadi penjual bensin eceran. "Ajian Pancasona," bisiknya saat melihat raja di dada Rangga, "aku pernah bertemu pemiliknya puluhan tahun lalu. Seorang pendekar Sunda, kuat, tapi selalu merendah." Rangga tersenyum. "Itu kakek saya," jawabnya. Pak Gani terdiam lama, lalu mengangguk penuh hormat. "Kalau begitu, jalur ini akan bersih. Tapi kau harus hati-hati. Jarwo bukan manusia biasa." Malamnya, Rangga berkemah di pinggir hutan kecil. Ia duduk bersila, menenangkan jiwa dengan meditasi ajian. Dalam heningnya malam, ia mendengar suara alam berbicara, getaran energi gelap di utara mulai terasa. Jarwo kuat kini telah bangkit, dan bukan hanya membawa pasukan. Ia membawa sejarah kelam dan kekuatan yang tak pernah diuji sejak lama. Tapi Rangga tak gentar. Ia tahu, untuk menghancurkan kegelapan, cahaya harus berani membakar dirinya sendiri. Di ujung malam, sambil menatap bintang-bintang yang tertutup awan, Rangga berjanji dalam hati, "Aku akan terus melaju. Meski harus melewati jurang darah dan bara kematian, Sumatera harus merdeka. Dan aku akan menjadi ujung tombaknya." Kabut tebal menyelimuti pegunungan Bukit Barisan saat Rangga mulai menanjak perlahan. Jalanan sempit berkelok-kelok membelah hutan lebat, suara alam mendominasi, angin menggoyang dahan, burung malam bersahutan, dan deru mesin truk menjadi satu-satunya dentuman buatan manusia. Ini adalah salah satu jalur paling berbahaya di lintas Sumatera, bukan hanya karena medan yang terjal, tapi karena tempat ini menjadi titik penyergapan paling mematikan yang dikendalikan langsung oleh orang-orang suruhan Jarwo kuat. Rangga merasa sesuatu yang janggal. Kaca spion menangkap bayangan samar di balik pepohonan. Tak lama kemudian, suara ledakan kecil mengguncang jalan. Salah satu batu besar tiba-tiba meluncur dari atas tebing, menutup jalur. Truk Rangga terpaksa berhenti mendadak. Sebelum sempat bereaksi, hujan panah dan bom molotov melesat dari berbagai arah. Api menyala, menari liar di udara. Serangan telah dimulai. 15 hingga 20 orang preman menyerbu dari balik semak, membawa senjata tajam, rantai, dan beberapa bahkan senapan rakitan. "Hidup atau mati," seret dia ke hadapan Bang Jarwo. Teriak seorang pemimpin kelompok. Rangga segera keluar dari truk, tubuhnya sigap menangkis serangan demi serangan. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan, tubuhnya mulai terluka parah. Tebasan golok menghantam punggungnya, pukulan besi menghajar rahangnya.
Rangga sempat jatuh tersungkur, tubuhnya dipukuli beramai-ramai, darah membasahi tanah. Tapi saat nyawanya hampir padam, ajian Pancasona bangkit kembali. Di tengah amukan, tubuh Rangga bergetar. Nafasnya kembali stabil, darah yang semula mengucur perlahan berhenti. Matanya terbuka, menyala merah membara. Musuh yang memegangi tubuhnya terpental seperti disambar petir. Dengan gerakan cepat, Rangga menghantamkan siku ke dada musuh, melompat memutar, dan melumpuhkan dua penyerang sekaligus. Suara tulang patah terdengar silih berganti. Beberapa preman mulai mundur dengan panik, tapi Rangga mengejar. Ia bukan hanya bertahan, ia membalas. Dalam waktu singkat, separuh dari pasukan Jarwo terkapar tak bergerak. Sisanya melarikan diri meninggalkan pemimpinnya yang kini gemetaran, tersudut di antara bebatuan. Aku hanya diperintah, aku cuma jalanin tugas, katanya memohon ampun. Tapi Rangga tidak membunuh, ia hanya menatap tajam dan berkata, sampaikan ke Jarwo, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan, jalur ini bukan milik kalian. Lalu ia memutar badan, kembali ke truknya yang sebagian terbakar. Dengan sisa tenaga, ia menyiram api dengan air dari tangki cadangan dan memperbaiki sistem mesin yang rusak ringan. Langit mulai terang, matahari perlahan menyinari puncak-puncak bukit barisan. Asap masih mengepul dari beberapa titik. Rangga duduk sejenak di batu besar, tubuhnya remuk tapi semangatnya justru semakin menyala. Ia tahu bahwa serangan ini adalah pesan langsung dari Jarwo. Dan bila ini baru ujian awal, maka pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Namun Rangga tidak takut, ia tak akan berhenti. Setiap luka yang ia dapatkan adalah bukti bahwa keadilan memang pantas diperjuangkan sampai tetes darah terakhir. Jalan menurun menuju wilayah padang telah terbuka kembali. Truk Rangga kembali melaju, meski dengan bodi yang penuh bekas luka bakar dan peluru. Di kaca depannya, tertempel tulisan tangan sederhana yang ia tulis sendiri sebelum lanjut. Jalan ini untuk semua yang mencari nafkah dengan jujur, bukan untuk para pemalak. Dan ia melaju, menantang takdir, menuju jantung kekuasaan Jarwo kuat. Kabar tentang Rangga yang selamat dari penyergapan di Bukit Barisan tersebar cepat ke seluruh jalur lintas Sumatera. Para supir yang selama ini hanya bisa diam, kini mulai bangkit dari ketakutan mereka. Di warung-warung pinggir jalan, di SPBU yang sepi, dan di res area darurat, nama Rangga menjadi buah bibir. Ia bukan hanya disebut sebagai pemuda kebal, ia mulai dianggap sebagai simbol keberanian. Dan dari sanalah perlawanan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Di sebuah pos kecil di perbatasan Sumbar Riau, sekelompok sopir sedang berkumpul. Mereka dipimpin oleh Pak Salim, sopir senior yang sudah puluhan tahun melintasi jalur maut ini. Kalau kita terus takut, kapan jalur ini bisa aman? Katanya dengan suara serak. Rangga sudah membuktikan. Sekarang giliran kita. Sopir-sopir muda yang mendengarnya mulai berani membuka suara. Kita nggak punya ajian, Pak, tapi kita punya keberanian. Maka malam itu, terbentuklah aliansi diam-diam bernama SPSM, Supir Perlawanan Sumatera Merdeka. Sementara itu, Rangga yang tengah melaju di jalur Padang Pekanbaru mulai menyadari adanya perubahan. Di setiap perhentian, selalu ada supir yang memberi salam hormat, ada yang menyisipkan bekal, bahkan ada yang menyembunyikannya dari pengawasan preman. Mereka tak berkata banyak, tapi tatapan mereka penuh rasa terima kasih. Teruskan, nak, kau tidak sendiri lagi, ujar seorang ibu penjaga warung yang memberinya nasi bungkus. Dan kalimat itu membuat dada Rangga sesak, bukan karena lelah, tapi karena haru. Di balik semangat yang menyala itu, Jarwo kuat mulai merasa kekuasaannya retak. Sopir-sopir itu mulai ngelawan. Mereka sekarang ngasih info ke Rangga. Kita dibocorin terus, teriak Gendon dengan marah. Jarwo hanya diam, duduk di ruang gelap dengan tatapan membatu. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini perang psikologis. Kekuatannya selama ini dibangun atas rasa takut, tapi kini ketakutan itu perlahan berbalik arah. Sebagai langkah balasan, Jarwo mengirim orang-orangnya menyusup ke dalam kelompok-kelompok sopir. Ia ingin memata-matai siapa saja yang mulai membangkang. Di sebuah SPBU tua di Damas Raya, seorang sopir misterius mencoba memancing informasi dari Pak Salim. Tapi Rangga, yang kebetulan sedang beristirahat di dekat sana, langsung curiga. Ia mengenali cara bicara si sopir, terlalu rapi, terlalu mencurigakan. Tanpa basa-basi, Rangga meringkus pria itu. Dan benar, ia anak buah Jarwo yang menyamar.
Sekarang dia mulai bermain kotor, gumam Rangga. Tapi ini justru menegaskan bahwa mereka sudah menyentuh titik lemah kekuasaan Jarwo. Ia lalu mengumpulkan para sopir yang tergabung dalam SPSM dan memberikan semangat. Kalian tidak perlu ilmu kebal. Yang kalian butuhkan cuma satu, keyakinan bahwa kalian layak hidup bebas dari pemerasan. Suara tepuk tangan dan sorak-sorai menggema malam itu. Mereka tidak lagi hanya pengemudi, tapi para pejuang jalanan. Keesokan harinya, saat truk Rangga melintasi wilayah Payakumbuh, sebuah kejutan terjadi. Puluhan sopir dari arah berlawanan berhenti, turun dari kendaraannya, dan membentuk pagar kehormatan di pinggir jalan. Mereka berdiri tegak, memberi hormat saat truk Rangga lewat. Mata Rangga berkaca, ia menunduk dalam-dalam dari balik kaca depan. Ia tahu, ini bukan penghormatan untuk dirinya sebagai orang sakti, tapi untuk perjuangannya yang mewakili ribuan suara yang selama ini bungkam. Namun di balik penghormatan itu, Rangga tahu pertarungan belum usai. Medan dan Aceh masih menanti. Di sanalah kerajaan Jarwo paling kuat. Tapi kini Rangga tak lagi sendirian. Ia membawa semangat ribuan sopir bersamanya. Dan dengan semangat itu, ia siap menghancurkan benteng terakhir kekuasaan preman jalanan. Karena Sumatera, suatu hari nanti, harus merdeka dari ketakutan. Langit mendung menggantung di atas wilayah Labuan Batu saat truk Rangga melintasi jalanan berlubang yang dikelilingi hutan sawit. Bau tanah basah dan suara serangga menjadi latar sunyi dari perjalanan yang semakin mendekati jantung kekuasaan Jarwo kuat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Perut Rangga terasa mengeras, firasatnya memberontak, seolah ada bahaya besar yang belum tampak di depan mata, tapi sedang mendekat pelan-pelan dari arah yang tak terduga. Di sebuah bengkel tua yang menjadi tempat pertemuan rahasia para sopir SPSM, Pak Salim menerima informasi mengejutkan. "Bang, kita disusupi orang Medan. Ada yang nyamar jadi sopir baru, ngaku-ngaku dari Palembang," bisik salah satu anggota muda. Wajah Pak Salim langsung menegang. Medan itu basis utama Jarwo. Kalau mereka kirim orang ke sini, artinya dia sudah mulai panik. Tanpa membuang waktu, Pak Salim segera menghubungi Rangga lewat radio komunikasi gelap yang hanya bisa diakses oleh para sopir terlatih. Sementara itu, Rangga berhenti di sebuah pos kecil untuk mengisi solar. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria muda berpenampilan biasa, namun memiliki tatapan tajam dan terlalu tenang untuk ukuran sopir baru. Namanya Arman, mengaku dari Riau dan ingin bergabung dalam perjuangan. Namun cara bicaranya terlalu rapi, terlalu datar, dan tatapannya seolah selalu menghitung gerak-gerik Rangga. Rangga menaruh curiga, tapi memilih diam dan menguji lelaki itu lebih jauh. "Kalau kamu benar-benar ingin membantu, ikut aku malam ini ke perbatasan Medan. Aku akan hadapi salah satu kaki tangan Jarwo," ujar Rangga. Arman hanya mengangguk, namun matanya bersinar aneh, seperti rencana di kepalanya mulai berjalan sesuai harapan. Mereka melaju bersama malam itu, tapi Rangga diam-diam menyalakan pemancar kecil di sabuknya, agar anggota SPSM bisa melacak pergerakan mereka. Dalam pikirannya, ini bukan perjalanan biasa. Ini pancingan. Di tengah hutan, perbatasan, Rangga sengaja memarkir truknya di jalur sempit yang hanya bisa dilalui satu kendaraan. Ia turun dan mengajak Arman berdiri di bawah pohon. "Kau tahu," ucap Rangga pelan, "pengkhianat tidak selalu datang dengan golok. Kadang mereka datang dengan senyum dan niat baik yang palsu." Arman masih berpura-pura tenang, sampai tiba-tiba ia mengeluarkan pistol dari balik jaket dan menodongkan ke kepala Rangga. "Kau terlalu percaya orang, Rangga. Tapi malammu selesai di sini." Tapi sebelum pelatuk ditekan, suara langkah kaki muncul dari berbagai arah. Lampu sorot menyala dari balik pepohonan. Puluhan anggota SPSM sudah mengepung tempat itu. Arman terkejut, tapi belum sempat kabur, tangan Rangga sudah lebih dulu bergerak. Ia menghantam tangan Arman, membuat pistol terlepas, lalu memukul perutnya dengan keras hingga ia tersungkur ke tanah. "Kau pikir aku belajar ajian Pancasona hanya untuk melawan otot? Aku juga dilatih membaca hati." Setelah ditangkap, Arman mengaku bahwa ia adalah mata-mata utama dari kelompok inti Jarwo kuat yang dikenal dengan nama Rantai Hitam, sebuah organisasi kecil yang bertugas melindungi kekuasaan Jarwo dengan metode paling kejam dan licik. Mereka tak hanya membunuh, tapi juga menyusup, menyiksa, bahkan menculik keluarga sopir-sopir yang dianggap membangkang. Pengakuan itu membuat darah para sopir SPSM mendidih. "Ini sudah bukan soal jalanan lagi," ucap Pak Salim. "Ini perang."
Rangga berdiri menatap langit yang mulai cerah. Kini ia tahu, yang ia lawan bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga sistem ketakutan dan pengkhianatan yang telah lama mengakar. Tapi ia tidak gentar. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, ucapnya di depan semua anggota SPSM. Kalau mereka menyusupkan satu arman, artinya kita sedang mengguncang singgasana mereka. Dan sebentar lagi, singgasana itu akan runtuh. Jalur ke medan terbuka di depan mata, dan Rangga siap menembusnya, meski harus membakar seluruh tubuhnya demi keadilan. Langit di atas medan gelap meski hari belum malam. Awan tebal menggantung seperti pertanda bencana. Rangga, bersama konvoi kecil truk para sopir dari SPSM, mulai memasuki kawasan Seirotan, gerbang utama menuju pusat kekuasaan Jarwo Kuat. Disinilah pusat distribusi dan pos utama preman-preman rantai hitam berdiri, dilindungi kawanan brutal bersenjata lengkap. Ini bukan lagi penyergapan jalanan biasa. Ini medan tempur terakhir sebelum mencapai Aceh. Setiap meter jalan yang mereka lalui seperti ditandai rasa mencekam. Warga-warga sekitar hanya menatap dari balik jendela, takut bicara, takut menatap. Daerah ini udah kayak milik Jarwo, bisik Pak Salim dari radio. Kalau kita lewat sini, berarti kita udah masuk sarang harimau. Tapi Rangga tetap tenang. Dengan luka-luka lama yang masih membekas dan sorot mata yang semakin dalam, ia menjadi sosok yang tak hanya ditakuti lawan, tapi dicintai rekan seperjuangan. Sesampainya di tikungan menuju gudang besi, markas utama Jarwo, konvoi mereka dihentikan. Truk penghalang membentang melintang, dan di atasnya berdiri puluhan preman dengan senapan dan parang. Terdengar suara dari pengeras suara. Hanya Rangga yang boleh turun. Yang lain balik atau mati. Suasana membeku. Semua sopir menatap Rangga, berharap ia mundur. Tapi Rangga membuka pintu truknya perlahan. Ia turun, tak membawa senjata apapun. Hanya tubuh dan jiwa yang telah diasah oleh perjuangan. Di balik tembok markas, Jarwo Kuat berdiri mengenakan pakaian serba hitam. Rajah di lengannya tampak menyala samar, pertanda ia sudah mengaktifkan ajian batu kala, ajian yang membuat tubuhnya sekeras baja. Akhirnya kau datang juga, bocah kebal, ucap Jarwo dingin. Rangga menatapnya dalam. Aku datang bukan untuk pamer kekuatan. Aku datang untuk mengakhiri terormu. Tanpa banyak kata, keduanya maju, dan pertempuran pun dimulai. Dunia gelap dan cahaya bentrok dalam gemuruh tinju dan sabetan yang memecah udara. Jarwo melancarkan pukulan berlapis ajian yang mampu menghancurkan tembok beton. Rangga terpental, tubuhnya menghantam truk. Namun, dengan luka di wajah dan darah menetes, ia berdiri lagi. Aku tak bisa mati, Jarwo. Dan kau tak bisa menang melawan niat baik. Keduanya kembali bentrok, dan untuk pertama kalinya, Jarwo kewalahan. Ilmu Pancasona yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi memperkuat energi spiritual, membuat setiap serangan Rangga semakin menyakitkan. Pertempuran berlanjut hingga malam tiba. Api mulai membakar sebagian gudang. Preman-preman Jarwo mulai panik, beberapa lari, beberapa justru menyerah. SPSM yang menunggu di luar akhirnya ikut bergerak, membantu warga sekitar yang ingin bebas dari belenggu kekuasaan hitam. Suasana berubah seperti revolusi kecil. Rangga dan Jarwo bertarung hingga napas tersengal. Dalam satu kesempatan, Rangga menghantam dada Jarwo dengan seluruh kekuatan ajian leluhurnya. Suara retakan terdengar. Jarwo roboh, berlutut. Dengan nafas tersisa, Jarwo menatap Rangga. Kau, lebih kuat dari ayahmu, lebih bersih. Dan detik berikutnya, tubuh Jarwo ambruk, napas terakhirnya menghilang di antara kepulan asap gudang yang terbakar. Rangga berdiri terhuyung, tapi kemenangan bukan tentang menaklukkan, melainkan membebaskan. Malam itu, medan bergetar bukan oleh teror, tapi oleh harapan baru. Jalur Sumatera mulai terbuka, dan rakyat kecil melihat cahaya untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Tapi Rangga tahu, tugasnya belum selesai, karena Aceh masih menunggu. 3 hari setelah pertarungan berdarah di medan, tubuh Rangga masih penuh luka, tapi tekadnya tak retak. Di rumah singgah sederhana milik salah satu sopir SPSM, ia dirawat dengan penuh perhatian oleh warga yang kini menganggapnya sebagai pahlawan. Namun malam-malam Rangga dipenuhi mimpi buruk, tentang suara tangis sopir yang diperas, tentang istri yang ditinggal suami karena dibunuh di jalanan, dan tentang wajah-wajah tak bersalah yang terpaksa menyerah pada kekuasaan preman. Rangga tahu, satu tempat lagi harus ia bersihkan, Nanggro Aceh Darussalam. Pak Salim datang dengan wajah tegang membawa kabar dari ujung barat.
Di Aceh, ada satu sosok yang tak kalah kejam dari Jarwo. Namanya Buyung Luwes. Dulu dia kaki tangan Jarwo, tapi setelah Jarwo tumbang, dia naik jadi penguasa jalanan di barat. Bedanya, dia main lebih halus, lebih licik. Dia nyamar sebagai pengusaha jasa logistik dan banyak dibeking aparat. Mendengar itu, Rangga menggenggam ujung selimut dengan erat. Kalau dia yang terakhir, maka ke sana aku harus pergi. Kabar kedatangan Rangga ke Aceh sudah lebih dulu sampai ke telinga Buyung Luwes. Pria bertubuh ramping, berwajah ramah, dan selalu mengenakan jas formal ini terlihat seperti pengusaha sukses. Tapi di balik senyum tipisnya, tersembunyi racun yang telah menghancurkan banyak nyawa. Rangga si bocah kebal, dia kira di Aceh dia bisa bertingkah sesuka hati. Ucap Buyung sambil menyesap kopi gayo, di sebuah villa mewah yang dijaganya oleh puluhan pria berpakaian preman. Kirim pesan, siapkan jebakan, kali ini dia takkan pulang. Rangga kembali menyusuri jalur panjang dengan truknya yang kini sudah menjadi simbol perjuangan. Di setiap kota yang ia lewati, warga melambaikan tangan, anak-anak menulis namanya di tembok, dan para sopir memberikan hormat dengan klakson 3 kali. Tapi jauh di lubuk hati, Rangga merasa tak tenang. Semakin ia mendekati Banda Aceh, semakin sunyi jalanan. Seolah-olah ada ketakutan yang belum hilang di sana. Teror Buyung ternyata jauh lebih terstruktur daripada Jarwo. Di malam pertama memasuki perbatasan Aceh Timur, Rangga disergap oleh tim kecil bersenjata laras panjang. Tapi mereka tak menyerang langsung. Mereka mengurung, mencoba menakut-nakuti, dan bahkan menembak ban truk Rangga. Namun Rangga, dengan luka lama yang belum sembuh, tetap keluar dari kabin. "Kalian anak buah Buyung?" tanya Rangga keras. Tak ada yang menjawab, tapi salah satu dari mereka, sopir muda yang ternyata dipaksa bergabung, mendadak menjatuhkan senjatanya dan berlutut. Saya sopir, Bang. Saya dipaksa." Insiden itu menyadarkan Rangga, Buyung bukan hanya membentuk geng preman biasa, ia memperbudak para sopir muda yang terlilit utang, mengancam keluarga mereka jika tak mau jadi pionnya. "Ini lebih kejam dari yang kukira," gumamnya lirih. Maka di malam itu juga, Rangga memutuskan strategi baru. Ia tak hanya akan melawan Buyung, ia akan membebaskan para sopir yang terjerat dan menjadikan mereka bagian dari perlawanan. Seperti dulu SPSM terbentuk di Sumatera Selatan. Esok paginya, Rangga menghubungi Pak Salim dan jaringan sopir di Riau serta Medan. "Kirimkan orang-orang yang bisa dipercaya ke Aceh. Jangan bawa senjata, bawa semangat." Ia tahu, pertempuran terakhir tidak bisa dimenangkan hanya dengan pukulan dan ajian. Ini saatnya memperlihatkan bahwa kekuatan sebenarnya ada di persatuan. Jalur Sumatera harus menjadi milik semua rakyat kecil, bukan orang-orang rakus yang menyamar sebagai pengusaha. Truk Rangga kembali melaju, dengan ban cadangan yang ia pasang sendiri dan semangat yang menyala lebih terang dari sebelumnya. Di kaca depan, ia tempelkan satu kalimat dengan tinta merah. Perjalanan ini tak berakhir sampai seluruh jalan bebas dari teror. Dan di ujung jalan itu, sudah menanti Buyung Luwes, sang raja terakhir, yang tak pernah membayangkan bahwa pemuda dengan luka di tubuh dan api di hati ini akan datang untuk menumbangkannya. Malam itu, kota Banda Aceh diselimuti hujan gerimis. Di sebuah gedung tinggi milik PT Luwes Raya Logistik, Buyung duduk santai di ruangannya yang penuh dengan kemewahan. Ia memutar video rekaman penyergapan gagal di Aceh Timur, wajahnya masih tersenyum, tapi matanya tajam menusuk. Anak ini lebih keras dari batu. Bahkan senjata tak membuatnya mundur. Ia menoleh ke asistennya, seorang wanita dingin bernama Nona Mita. "Kita harus ubah cara. Rangga itu bukan orang yang bisa dikalahkan dengan senjata. Kita harus pukul jiwanya." Sementara itu, Rangga tiba di sebuah masjid tua di pinggiran Banda Aceh. Di tempat suci itu, ia bertemu dengan para sopir lokal yang telah diam-diam menunggu kedatangannya. Di antaranya adalah Abdul Rahman, mantan supir truk logistik Buyung yang kabur karena tak tahan dengan penyiksaan. "Dia memaksa kami mengangkut narkoba, senjata, bahkan mayat. Kalau kami menolak, keluarga kami diancam," kata Rahman dengan mata berkaca-kaca. Rangga menggenggam bahunya, "Kau tidak sendiri. Kita akan buktikan bahwa dia bisa dikalahkan, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian." Keesokan harinya, Rangga dan Rahman diam-diam masuk ke kawasan pelabuhan milik Luwes Raya. Mereka menyamar sebagai teknisi, mencari bukti yang bisa membuka topeng Buyung di mata publik. Dan benar saja, di dalam salah satu kontainer,
mereka menemukan koper berisi dokumen pengiriman ilegal dan foto-foto penganiayaan terhadap sopir-sopir yang melawan. Tapi sebelum sempat kabur, alarm berbunyi. Mereka dikepung. Rangga dan Rahman terpaksa bertarung habis-habisan hingga berhasil kabur, namun Rahman tertembak di kaki. Dalam pelariannya, Rangga membawa Rahman ke rumah aman milik jaringan SPSM Aceh. Di sana, Rahman dirawat, dan dokumen bukti disebar ke jaringan digital SPSM. Malam itu, rangkaian pesan berantai dikirim ke ratusan grup sopir dan jurnalis independen. Foto dan data kejahatan Buyung tersebar cepat. Tapi tak lama kemudian, jaringan internet di Banda Aceh mati total. Buyung telah memblokir akses digital. Ia sadar, ini bukan sekadar pertempuran otot, ini perang informasi. Buyung pun mengeluarkan perintah baru, tangkap Rangga hidup-hidup. Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana semua yang ia perjuangkan dihancurkan. Ia memerintahkan penculikan keluarga-keluarga sopir pendukung SPSM di Aceh. Beberapa ibu dan anak ditangkap, dijadikan sandera agar Rangga menyerah. Tapi justru itulah kesalahan Buyung. Saat berita penculikan itu sampai ke telinga masyarakat, amarah rakyat Aceh meledak. Massa sopir dan warga mulai bergerak. Dari Lok Seumawe hingga Melaboh, ribuan orang turun ke jalan. Mereka tak takut lagi. Rangga bukan sendiri. Kami semua Rangga, teriak mereka sambil memblokade jalan-jalan utama di bawah bendera SPSM. Buyung mulai panik. Kekuatannya yang dulu dibangun di atas ketakutan, kini hancur diterjang keberanian. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang datang dengan truk tua bisa membangunkan jiwa perlawanan seluruh provinsi. Di tengah kekacauan, Rangga berdiri di atas atap truknya, memegang mikrofon dari pengeras suara. Aku tidak sakti, aku tidak hebat, tapi aku tidak akan diam ketika kalian ditindas. Buyung bisa membungkam internet, tapi dia tak bisa membungkam hati kalian. Suaranya menggema di antara massa yang berkumpul di depan kantor Luas Raya yang kini dikepung. Dari kejauhan, Rangga melihat helikopter milik Buyung lepas landas. Tapi kali ini, tak ada tempat aman untuk lari. Karena rakyat sudah bangkit, dan seorang Buyung Luas, tak peduli seberapa kuat kekuasaannya, tak akan bisa melawan suara ribuan orang yang bersatu. Pertempuran terakhir tinggal selangkah lagi. Dan Rangga bersumpah, sebelum matahari benar-benar terbenam di barat Sumatera, jalur terakhir pun akan bebas dari teror. Fajar belum menyingsing saat langit Banda Aceh diterpa sirine panjang dari segala penjuru. Suara klakson truk bersahutan, membelah keheningan. Ribuan sopir SPSM, dibantu oleh warga yang geram, mulai mengepung kantor pusat Luas Raya Logistik, benteng terakhir Buyung Luas. Truk-truk berjejer membentuk barikade di jalan utama. Di atas atap-atap rumah, bendera kain putih bertuliskan, jalur ini milik rakyat, berkibar, diterpa angin pagi. Rangga berdiri di atas truknya, dengan tubuh masih berbalut perban dan luka lama yang belum sepenuhnya kering. Tapi tatapan matanya menyala. Ia memegang pengeras suara, wajahnya tegas, suaranya menggema. Hari ini kita rebut kembali hak kita. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebenaran. Sopir-sopir di bawahnya mengangkat tangan, meneriakkan nama Rangga. Di antara massa, Pak Salim meneteskan air mata, tak menyangka bahwa perjuangan anak muda ini telah membangkitkan semangat ribuan jiwa. Di dalam gedung megah itu, Buyung Luas panik. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap, tapi banyak dari mereka mulai membelot, bahkan sebagian telah melarikan diri sejak malam. Nona Mita, yang selama ini setia padanya, akhirnya berkata lirih, semua orang takut padamu, Buyung. Tapi tak seorang pun mencintaimu. Dan sekarang, ketakutan itu telah mati. Buyung menamparkan meja, mengambil pistol, dan mengurung diri di ruang brankas. Ia tahu, waktunya hampir habis. Saat gerbang utama dibuka oleh salah satu sopir yang dulu dipaksa kerja paksa oleh Buyung, massa masuk dengan tertib. Tak ada kekacauan, mereka hanya ingin mengakhiri teror dengan kepala tegak. Rangga berjalan paling depan, menembus aula mewah yang selama ini jadi pusat perintah kejahatan. Dengan tenang, ia mendobrak pintu ruang brankas, dan menemukan Buyung duduk gemetar, pistol di tangan, mata merah menyala karena kelelahan dan takut. Kau takkan bisa menang, kalian hanya sopir. Teriak Buyung putus asa. Rangga mendekat perlahan. Dan kau, hanya penguasa palsu yang bersembunyi di balik kekayaan. Tapi kini semua melihat, siapa kau sebenarnya. Buyung mengarahkan pistol ke kepala Rangga,
tapi Rangga tidak mundur. Justru ia menatap lurus ke mata musuh terakhirnya. Tembak kalau kau berani. Tapi tahu satu hal, Buyung, semua jalan di Sumatera kini telah bebas. Kau tak bisa melawan arus yang telah bangkit. Jari Buyung bergetar, tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, seorang anak buahnya yang sudah tobat merebut pistol dari belakang. Buyung berteriak histeris, namun tak seorang pun menyentuhnya. Ia ditangkap, diikat, dan diseret keluar oleh warga yang marah, bukan untuk disiksa, tapi untuk ditampilkan pada dunia. Di luar, ribuan orang menyambut dengan sorak. Kamera dari wartawan independen merekam segalanya, detik-detik kejatuhan Raja Preman terakhir. Di saat matahari terbit sempurna, Rangga berdiri di depan gedung Luas Raya, kini telah disita rakyat. Ia menatap ke arah jalan panjang yang membentang ke barat, lalu ke timur. Hari ini, bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari harapan. Jalanan ini, milik semua yang mencari nafkah jujur, ucapnya lirih. Dan hari itu, Banda Aceh, tempat yang dulu jadi sarang ketakutan, menjadi lambang kemenangan. Jalur Sumatera, akhirnya bebas. Setelah kejatuhan Buyung Lues, Banda Aceh berubah menjadi lautan manusia. Jalan-jalan dipenuhi warga yang merayakan kebebasan mereka, sambil meneriakkan nama Rangga. Tapi jauh dari gemuruh kemenangan, Rangga duduk sendirian di sebuah musola kecil tak jauh dari pelabuhan. Tubuhnya dipenuhi perban, tapi luka paling dalam justru tak terlihat. Ia menunduk, berdoa dalam diam, air matanya menetes. Bukan karena bahagia, melainkan karena begitu banyak nyawa tak bersalah yang harus tumbang demi perjuangan ini. Pak Salim datang perlahan, membawa termos teh hangat. Ia duduk di samping Rangga, tak banyak bicara. Hanya menatap pemuda itu dengan mata penuh hormat. Kau sudah membawa cahaya, nak. Tapi jangan lupakan dirimu sendiri. Rangga tersenyum kecut. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma anak muda yang capek lihat orang baik ditindas. Suaranya bergetar. Tapi kenapa, dalam setiap kemenangan, selalu ada kehilangan. Kalimat itu menggantung, membekas seperti luka lama yang belum kering. Rangga ingat Rahman, sopir yang menyelamatkannya dan kini masih terbaring kritis di rumah sakit. Ia juga ingat ratusan sopir yang selama bertahun-tahun tak pernah pulang karena dirampas jalanan. Semua itu terus membayanginya, bahkan ketika semua orang mengangkatnya sebagai pahlawan. Dalam dirinya, ia merasa belum pantas. Perjuangannya belum cukup jika hanya menghancurkan musuh. Ia ingin membangun, bukan sekadar meruntuhkan. Di tempat lain, Buyung Lues resmi ditahan. Berita penangkapannya menjadi viral. Mantan rekan-rekannya mulai buka suara, mengungkapkan skandal besar yang melibatkan jaringan bisnis gelap dan kolusi di berbagai provinsi. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan, dan jalur Sumatera yang dulu dikuasai oleh kekerasan, kini diawasi oleh satuan gabungan yang terinspirasi dari gerakan rakyat. SPSM diakui sebagai organisasi sah, bahkan mulai membentuk cabang-cabang baru untuk membina para sopir muda. Namun bagi Rangga, itu belum cukup. Ia mendatangi satu persatu keluarga korban, meminta maaf meski bukan ia yang bersalah. Ia membantu membangun rumah-rumah sopir yang dulu digusur, mengumpulkan donasi dari komunitas, bahkan mendirikan sekolah jalanan SPSM, tempat anak-anak sopir bisa belajar dan bercita-cita lebih tinggi dari sekadar menjadi korban sistem. Di sana, Rangga tak lagi membawa truk. Ia mengajar, dan memberi harapan. Hari demi hari, wajah Rangga semakin dikenal. Tapi ia tetap menolak segala bentuk penghargaan. Ia menolak jabatan, menolak kekuasaan. Saya tak ingin jadi pemimpin. Saya ingin tetap jadi sopir. Karena di balik kemudi itu, saya belajar arti hidup. Jawabannya, membuat banyak orang terdiam. Ia memang berbeda. Ia bukan pejuang yang haus pujian. Ia hanya ingin jalanan tenang, dan semua yang bekerja keras bisa pulang dengan selamat. Di sebuah malam sunyi, Rangga memandangi langit dari balik jendela mes sopir. Di luar sana, suara klakson truk terdengar jauh. Tapi kini bukan klakson ketakutan, melainkan tanda hormat. Jalanan Sumatera tak lagi milik preman. Jalanan kini milik rakyat. Dan Rangga, meski masih muda dan penuh luka, telah menjadi simbol dari semua itu. Ia bukan legenda yang hidup dalam cerita. Ia nyata, dan ia ada, di balik kemudi. Perjalanan belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga bisa tersenyum, karena akhirnya, ada harapan yang benar-benar tumbuh dari aspal yang dulu penuh darah. Langit Banda Aceh hari itu kembali cerah,
seolah alam pun ikut merayakan perdamaian yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Namun di sudut kota yang sunyi, dalam sebuah bangunan tua bekas markas preman, sesosok pria parubaya duduk menatap dinding retak. Wajahnya keras, penuh bekas luka lama, matanya merah membara. Namanya Bahri Ancam, kakak tiri dari Jarwo Kuat, sosok yang selama ini hidup dalam bayang-bayang dendam. Ia menonton tayangan berita tentang Rangga dan kekalahan Buyung Luwes dengan gigi terkatup rapat. "Adikmu dihancurkan anak muda itu," gumam seseorang di sampingnya. Bahri hanya menjawab lirih, "Saatnya membayar semuanya." Di saat Rangga mulai mengatur kembali hidupnya dan mengajar di sekolah jalanan SPSM, ia menerima kabar mencurigakan dari Pak Salim. Beberapa sopir di jalur Aceh Medan mulai hilang secara misterius. Ada juga warung-warung rakyat yang dibakar diam-diam, dan pos-pos SPSM dicoret dengan simbol tengkorak hitam. Rangga menyadari, musuh lama telah tumbang, tapi benih kebencian masih hidup. "Ada yang bergerak di balik bayang-bayang," ujar Rangga serius. Ia menatap peta jalur Sumatera yang kini tenang, tapi mulai kembali diselimuti ancaman samar. Suatu malam, saat Rangga hendak pulang dari mengajar, ia dihadang oleh dua truk besar tanpa plat nomor. Dari dalamnya turun sekelompok pria bertopeng. Mereka tak menyerang langsung, tapi hanya berkata, "Kau telah merampas saudara kami. Balasannya akan datang." Truk itu pergi secepat datangnya, meninggalkan pesan kematian yang membekas dalam dada Rangga. Ia tahu, ini bukan gertakan. Ini adalah gelombang balas dendam baru yang lebih kejam, karena digerakkan oleh emosi, bukan logika. Pak Salim mengusulkan evakuasi sementara bagi keluarga sopir yang rentan, namun Rangga menolak. "Kita tak bisa terus sembunyi. Jalanan ini bukan hadiah, ini hak, dan hak tidak boleh digerus ketakutan." Maka ia kembali ke jalur. Ia kembali mengenakan jaket lamanya, naik ke atas truk yang dulu menemaninya menembus bahaya. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Puluhan truk lain ikut bersamanya. Mereka ingin memperlihatkan satu pesan pada dunia, bahwa ketika teror kembali muncul, rakyat tak akan diam lagi. Bahri Ancam akhirnya muncul secara terbuka. Ia mengumumkan pembentukan kelompok Bayangan Selatan, organisasi preman baru yang bertujuan mengembalikan keseimbangan jalanan. Tapi di balik slogan palsu itu, semua tahu, ini hanyalah dendam pribadi, upaya untuk menghancurkan nama Rangga dan semua yang telah diperjuangkannya. "Aku tak butuh rakyat mencintaiku. Cukup mereka takut, dan saat Rangga jatuh, semua akan tunduk lagi seperti dulu," ujar Bahri dalam video ancaman yang viral. Rangga tak terpancing. Ia menolak membalas dengan kebencian. Sebaliknya, ia memperluas jaringan pendidikan, membangun pos-pos keamanan dari sopir-sopir relawan, dan memperkuat sistem informasi antar jalur. Bagi Rangga, melawan bukan hanya dengan tinju, tapi dengan membangun sistem yang membuat teror tak lagi punya tempat tumbuh. "Kalau mereka serang dengan bayangan, kita lawan dengan cahaya," katanya dalam rapat SPSM. Namun dalam hatinya, Rangga sadar, akan selalu ada mereka yang tak bisa menerima perubahan. Dan perjuangan sejati bukan tentang mengalahkan satu musuh, tapi menjaga kebaikan tetap hidup meski ancaman terus datang. Jalanan ini tak akan pernah sepenuhnya tenang. Tapi selama masih ada satu truk jujur melaju di atas aspal, maka cahaya akan tetap menyala. Dan Rangga, tak akan pernah berhenti memegang kemudi itu. Hari itu, di bawah langit Jingga Sumatera, truk Rangga melaju kembali. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai legenda, tapi sebagai penjaga, karena bagi Rangga, menjaga adalah bentuk cinta paling sunyi, dan paling tulus. Pagi itu, udara Banda Aceh terasa ganjil. Matahari belum muncul sepenuhnya, namun kabar buruk sudah menyebar cepat. Salah satu pos SPSM di perbatasan Aceh Medan dibakar habis. Seorang sopir muda ditemukan dalam keadaan sekarat, tubuhnya penuh luka dan pesan mengerikan tertulis di dinding pos. "Bayangan tak bisa dibunuh." Rangga menerima kabar itu dengan diam. Ia duduk di beranda sekolah jalanan SPSM, menatap anak-anak kecil yang masih tertawa riang tanpa tahu dunia mereka sedang kembali terancam. Kali ini, ancaman datang dalam bentuk paling keji, menyusup diam-diam, memukul tanpa suara, dan menciptakan ketakutan perlahan-lahan. Bahri Ancam semakin aktif. Kelompok Bayangan Selatan yang ia pimpin bergerak seperti ular. Mereka tak berani menyerang langsung, tapi membuat jaringan teror kecil di setiap kota. Beberapa sopir SPSM menghilang tanpa jejak. Warung-warung pendukung Rangga diteror dengan bayaran.
Satu pesan selalu tertinggal, balas dendam belum selesai. Tapi Rangga tahu, ia tak bisa terus-menerus bertahan. Kali ini, ia harus menjadi pelindung sekaligus penentu akhir. Rangga mengumpulkan seluruh jaringan SPSM. Di sebuah rapat besar di bawah jembatan lintas barat Sumatera, ia berdiri di atas truk tua legendarisnya, mengenakan jaket kusam yang dulu ia pakai saat melawan Jarwo. Kita telah memenangkan perang, tapi tidak dengan damai. Jika kita biarkan mereka, maka anak-anak kita akan mewarisi ketakutan yang sama. Maka hari ini, kita bukan hanya sopir. Kita adalah pelindung peradaban. Sorak-sorai membahana. Ratusan truk menyalakan klakson, sebuah tanda siap berjuang. Malam itu, SPSM bergerak. Tapi bukan untuk menyerang. Mereka mendirikan titik-titik penerangan di sepanjang jalur Aceh Medan. Mereka membangun pos darurat dengan tenda dan lampu sorot. Mereka tak mencari musuh, tapi menyalakan terang di setiap gelap. Dalam 2 malam, jalur yang dulu sunyi oleh teror kini berubah menjadi jalur yang hidup. Sopir-sopir mulai kembali percaya. Bahri geram, semua serangannya justru disambut dengan cahaya. Namun Bahri tak tinggal diam. Dalam aksi terakhirnya, ia memerintahkan penyerangan langsung ke konvoi Rangga yang tengah membawa logistik ke sekolah-sekolah sopir. Di tikungan Tamiang, mereka dicegat. Terjadi bentrokan hebat. Rangga yang berada di truk paling depan tak mundur. Ia turun, berdiri di hadapan preman bertopeng. Kalau kalian mencari aku, lepaskan sopir-sopir ini. Jangan seret rakyat dalam dendam kalian. Bahri muncul dari balik mobil, membawa parang hitam, matanya merah penuh benci. Pertarungan terakhir pun terjadi. Bahri memang lebih kuat secara fisik. Tapi Rangga bukan pemuda yang sama seperti dulu. Ia telah ditempa, bukan hanya oleh ajian Pancasona, tapi oleh cinta rakyat. Setiap pukulan Bahri dibalas dengan keteguhan hati. Akhirnya, dalam satu momen lengah, Rangga mengunci gerak Bahri dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi ia tak membunuh. Aku bukan kamu, Bahri. Jalan ini tak butuh darah lagi. Bahri akhirnya ditangkap hidup-hidup. Dan untuk pertama kalinya, bayangan pun menyerah pada cahaya. Hari-hari setelah itu menjadi sejarah. Jalanan Sumatera akhirnya benar-benar aman. Bukan karena musuh habis, tapi karena rakyat tak lagi takut. Rangga tak kembali ke panggung. Ia memilih hidup tenang, mengajar dan mengemudi. Kadang, saat langit senja menyala, truknya melaju perlahan di jalanan kosong. Tak ada pengawal, tak ada sorotan. Hanya seorang pria, dan jalan yang ia jaga dengan hati. Dan kini, setiap sopir yang melintas, tahu satu hal. Jalan ini pernah dijaga oleh Rangga Aditya Herlangga, supir muda dari Bandung, pemilik ajian Pancasona, yang menolak menjadi legenda karena ia lebih memilih menjadi harapan.